Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ini artinya kita akan memulai rangkaian kegiatan Pekan Doa kita pada malam hari ini, mana bacaan kita diambil dari Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16, dan pada malam hari ini kita akan dituntun oleh Penato Hermanto untuk merenungkan firman Tuhan. Pada Pak Her, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai untuk renungan malam doa jelang Pentakosta di hari ketiga. Hari ketiga pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pembuka dari KJ 298. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Masuk, Pak. Jelas, Pak. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa jika pada malam hari ini kami masih bisa melanjutkan malam jelang doa Pentakosta hari yang ketiga ini Tuhan. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau berikan kesehatan, kiranya Kau berikan kesempatan kepada kami agar kami dapat mengikuti jalannya malam doa jelang Pentakosta malam hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya Kau berkati juga jaringan yang kami pakai, biarlah online ini dapat berjalan dengan baik sehingga kami semua dapat berkomunikasi dengan baik juga. Kami serahkan jalannya ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata hormat di dalam kehidupan kita banyak sekali kita jumpai, bahkan sering kita jumpai, terlebih ketika kita berada dalam pendidikan, mungkin di hari Senin itu sering ada upacara bendera. Kita juga mengenal dengan sikap hormat yang diberikan kepada pemimpin dan pembina upacara, dan juga kepada bendera negara kita ketika bendera kita dinaikkan. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tangan kanan yang ditaruh sedikit miring di depan alis mata kita. Konon kabarnya menurut sejarah, sikap ini merupakan cara yang dipakai oleh para ksatria Prancis
untuk saling bersapa dengan menaikkan topeng atau helm perang mereka untuk memperlihatkan wajah mereka pada rekannya ketika mereka saling berjumpa. Selain itu, sikap ini juga menjadi pertanda bahwa mereka datang untuk tujuan damai, sebab tangan kanannya tidak memegang senjata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesan ini juga Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, agar mereka saling menyapa satu dengan yang lain, dan saling menjaga hubungan baik, khususnya dengan orang tua mereka. Di dalam firman Tuhan tadi, hormatilah orang tuamu. Tidak hanya sekedar mengingatkan kita untuk mengikuti teladan hidup yang baik dari para orang tua kita, tetapi juga merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bahkan harus kita bagikan kepada anak cucu kita, terhadap keturunan kita. Jika kita sebagai anak, wajib untuk kita menghormati orang tua kita. Dan sekarang yang sebagai anak pasti kelak akan menjadi orang tua yang mempunyai anak-anak, yang harus juga bisa menjalankan perintah Tuhan tersebut, yaitu hormatilah kedua orang tuamu. Dan pesan ini juga mengajak kepada kita sebagai keluarga umat pilihan Allah agar kita bisa menjaga relasi yang baik dengan sesama, saling menghormati satu sama yang lain, agar kita memiliki sukacita yang besar di tanah yang Tuhan janjikan, bukan saling berperang maupun saling menyalahkan satu dengan yang lain, sebab tujuan saling menghormati adalah tujuan damai. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkannya. Sudahkah kita menjaga hubungan baik kita di dalam keluarga, antara orang tua, anak, suami dan istri, dan dengan rekan-rekan sejawat kita? Sudahkah kita menghormati mereka di dalam ketulusan sebagai upaya untuk meneruskan damai Tuhan yang kita rasakan? Sudahkah kita memberikan penghormatan kita sepenuh hati kepada orang tua kita dan kepada Tuhan dengan menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang harum baginya? Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini ada beberapa pokok doa. Yang pertama, agar umat mampu menghormati sesama termasuk orang tua dan menghormati Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Yang selanjutnya kita mendoakan pelayanan GKI Cicurug, baik yang tatap muka maupun online, para aktivis, pengurus BPJ dan anggota majelis jemaat, serta kerinduan umat untuk terlibat dalam pelayanan. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang akan didoakan pada malam hari ini, dipersilahkan. Pak Irmanto doakan untuk adik-adik yang akan menghadapi PAT ya. PAT mulai tanggal 29. Demikian juga kalau ada yang sakit seperti kayak Pak Tan kalau nggak salah. Itu terima kasih. Betul Pak, PAT 29. PAT ya. Penilaian akhir tahun, Pak. Penilaian akhir tahun 29 Mei ya, Ci? Ya, sampai awal Juni. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Hot, Pak, hot. Oh ya. Hot 24 Mei. Ada lagi Bapak Ibu? Juga mengingatkan sebelum doa ada lagu, Pak. Oh iya, baik. Dikumpulkan dulu aja nggak apa-apa, Pak. Dikumpulin dulu Karena aja. doanya ini agak banyak,
apa bisa boleh kita bagi 2 atau 3 gitu, Pak? Boleh, Pak. Baik, mungkin untuk yang poin 1 dan 2 saya minta Pak Puji untuk bantu saya, Pak. 1, 2 ki opo to? 1, 2 apa? Itu agar umat mampu menghormati sesama, termasuk orang tua, dan menghormati Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Yang kedua, mendoakan pelayanan GKI Curug, baik yang tatap muka maupun online, para aktivis, pengurus BPJ, dan anggota majelis jemaat, serta kerinduan umat untuk terlibat dalam pelayanan, Pak. Oh, berarti tak catat dulu ya. Aku tak ngambil bolpoin dulu, nanti kedadar nanti doanya ke Pak Bobi nanti. Beda. Aman, Bentar Pak. ya. Ya. Aman ya. Aman, Pak. Aman ya. Nah, ini saya sudah bawa bolpoin ini. Yang pertama apa tadi? Bentar, yuk. Yang pertama, agar umat mampu menghormati sesama dan orang tua. Umat mampu menghormati sesama ya. Ya, termasuk orang tua. Menghormati sesama. Ya, terus? Dan menghormati Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan menghormati Tuhan dalam keseharian ya. Ya. Hormat. Yang kedua, Tuhan keseharian ya. Yang kedua, mendoakan pelayanan GKI Curug. Pelayanan GKI Curug. Ya. Para aktivis, pengurus BPJ, dan anggota majelis jemaat. Aktivis, serta BPJ. kerinduan umat untuk terlibat dalam pelayanan. Oh ya. Ya, kemudian nanti saya akan berdoa untuk anak-anak yang akan menghadapi PAT yang sakit sama yang hot tanggal 24 Mei. Jadi bagi dua aja kita, Pak. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pokok-pokok doa kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu dari KJ 26. Mampirlah dengar doaku. Aduh, ada si mau nelfon aku lagi. Ada Orang lain kau
Baik, Pak Puji, silakan untuk memulai doa. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala anugerah pemeliharaan Tuhan dari sepanjang pagi hingga saat ini. Engkau yang sudah menaburin firman Tuhan lewat Pak Hermanto Tuhan. Kami bersyukur Engkau menegur kepada kami semuanya yang hadir pada kesempatan saat ini Tuhan lewat online ini Tuhan. Ajar kepada kami untuk saling menghormati Tuhan, tolong kami akan segala kekurangan kami. Ajar umat-Mu untuk dimampukan untuk menghormati sesama kami, baik orang tua kepada anak-anaknya, demikian juga dengan anak-anak kepada orang tuanya Tuhan. Ajar kepada kami, Tuhan kuatkan kami, dan mari Tuhan Engkau menyertai setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di GKI Cicurug Tuhan, di PC, kami menyerahkan Tuhan majelis jemaat, kami menyerahkan juga dengan anggota jemaat GKI Cicurug Tuhan, mari berikan satu kerinduan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Meskipun tantangan dan rintangan boleh kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Inilah rasa syukur kami, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan doa kami ya Tuhan, jika pada malam hari ini kami hendak berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini jika sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun dalam pendidikannya Tuhan, dan Kau sertai, dan Kau berkati sehingga anak-anak-Mu dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, sehingga mereka mampu mengerjakan dengan baik sehingga akan menghasilkan nilai yang baik juga. Dan juga berikan juga kesabaran kepada para anak-anak-Mu dan ketaatan dalam proses belajar ini sehingga mereka mampu menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan selalu taat akan Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa buat Bapak Tan Yunus, kami berdoa buat Dr. Victor, kami juga berdoa buat anak Daniel dalam proses penyembuhannya, kiranya Engkau berikan kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga buat rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau berkati sehingga mereka juga akan mendapat kesembuhan daripada-Mu saja. Kiranya Engkau juga berkati sanak saudara maupun keluarganya yang ikut dalam proses penyembuhannya. Kiranya Engkau juga berkati, kiranya Engkau juga berikan kesehatan sehingga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga buat berdoa untuk rencana Hari Orang Tua yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai sehingga acara demi acara dapat dilalui dengan penuh sukacita. Dalam proses persiapan ini Tuhan, kiranya juga Engkau berkati bagi para lansia yang mempersiapkan untuk jalannya acara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau juga lindungi, kiranya Engkau berikan kesehatan kepada para lansia sehingga mereka dapat melanjutkan acara ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami bersyukur jika pada hari ketiga malam hari ini kami juga masih bisa mengikuti malam ini ya Tuhan. Kau juga berkati hari-hari ke depan sehingga kami mampu untuk mengikuti setiap hari sehingga kami juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semua doa dan permohonan kami ya Tuhan pada malam hari ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, pekan doa kita malam hari ini sudah selesai.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel untuk melanjutkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ketua Hermanto, Pak Her, atas renungan yang telah diberikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dibuka sesi pengumuman, mungkin kita mulai dulu dari lansia. Ada pengumuman, Bapak Ibu lansia, dipersilakan. Mungkin saya mewakili lansia ya Pak Silakan Sam. Bu, mangga Bu. Ya, mengingatkan seperti tadi yang sudah didoakan bahwa hari Rabu kita ada perayaan Hari Orang Tua seklasis Jakarta Selatan. Mohon kehadiran Bapak Ibu yang sudah dalam usia lanjut, istilahnya ini lansia ya, tergabung dalam lansia. Monggo silahkan ditunggu kehadirannya hari Rabu jam 10 pagi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tidak ikut dalam kegiatan malam ini bisa ditoel-toel ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung nanti di hari Rabu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Brata. Ada lagi tambahan dari lansia? Mungkin bisa disampaikan ke jemaat Dubrata. Mungkin ada yang belum tahu. Oh iya, usia lanjut itu usia yang mulai dari umur berapa ya? Begitu. Terima kasih. Oh ya Pak Puji, mungkin usia 60, tapi saya belum 60, tapi disuruh dampingi lansia. Jadi ya, tapi bagi Bapak Ibu yang bergerak mungkin ingin bergabung, silahkan aja. Yang calon-calon lansia lah, sudah mendekati lansia, silahkan bergabung kalau memang ada waktu, ada kesempatan. Begitu ya Pak Sam. Kalau lansia sendiri istilahnya 60 tahun, tapi yang sudah dekat ya persiapan lah. Ya. Begitu Pak Puji. Terima kasih. Dress code-nya Bu, dress code-nya apa? Kalau nggak salah batik ya. Dress code-nya batik. Kalau nggak salah batik, saya dengar juga dress code-nya Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk dress code bisa diumumkan di grup lansia untuk informasi lebih lanjutnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu buat lansia aja kan Pak? Kenapa Bu? Buat lansia aja kan tuh. Yang mendekati juga boleh Bu, calon-calon Lansia berarti kalau yang udah lansia. mendekati. Iya, yang mendekat. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Brata, Pak Puji. Sama-sama Pak. Dari lansia sudah. Kade, silakan Kade. Kade, pengumuman Kade. Ada Pak David nggak teh? Aku nggak ikut rapat kemarin. Bu Sarjila? Ada pengumuman Bapak Ibu? Nggak ada. Dari Kade? Nggak ada Kak. Nggak ada Pak. Kalau tidak ada, Paling ingatin mabar aja Pak. betul. Nah, itu dia yang mau saya ingatkan ya. Kegiatan mabar ya. Masa bareng-bareng ya. Itu bulan depan. Tanggal 31 Bulan ini. 5 sore di depan ruang ini yang sebelahnya Pastori itu ya. Kita biasa panggil ruang lansia tapi ada namanya ruangannya itu, saya lupa. Ya, jam 5 sore tanggal 31 Mei gitu ya. Temanya ini kira-kira kegiatannya masak ya, saya dengar ya. Betul ya? Iya. Ini mau masak apa Bapak Ibu? Air, kopi? Oh, itu masak arsik. Oh, arsik. Ya, oke ya. Ibu Bella yang Ibu Bella yang akan memberikan demonstrasinya ya, bukan demo masak istilahnya. Silakan bergabung Bapak Ibu baik secara online maupun secara onsite. Untuk online-nya nanti via link di Google. Ada lagi dari Komisi Dewasa tambahan Bapak Ibu? Sama mengingatkan Pak Sam. Ya. Buat PRT onsite di rumahnya Pak Iwan yang tanggal 7. Oh, siap. Ya. Tanggal 7 Juni.
7 Juni ya, jam Ya, 5 sore ada persekutuan rumah tangga onsite di rumah Bapak Iwan Gunawan. Oke, terima kasih dari Komisi Dewasa. Dari Pemuda, dipersilakan Pemuda. Kalau Pemuda yang tanggal 28 tidak ada ibadah oh digabung. ya, Pemuda tanggal 28 mengingat Pentakosta, maka digabung dengan kebaktian umum pukul 9 ya, atau di kebaktian umum kedua. Mohon perhatian dari seluruh rekan-rekan pemuda, mereka yang 17 tahun ke atas ya. Jadi Persekutuan Pemuda pada bulan ini digabung dengan kebaktian umum pukul 9 untuk yang Persekutuan Pemuda. Remaja, ada tambahan remaja? Pengumuman? Oke, remaja tidak ada pengumuman selain daripada ibadah seperti biasa. Komisi Anak, ada pengumuman? Rekan-rekan guru sekolah minggu? Ya? Oh, Dian dulu. Mbak Dian, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Maaf sebelumnya kalau berisik karena lagi di jalan. Suara saya kedengaran Pak Sam? Masuk dengan jelas, Mbak. Oh ya, untuk kebutuhan Hari Orang Tua dari multimedia membutuhkan bantuan tenaga. Jadi kalau yang mau bergabung dengan multimedia atau mau belajar dulu bisa menggunakan kesempatan di Hari Orang Tua, nanti saya dampingi. Begitu Pak Sam. Mungkin minta tolong untuk teman-teman pemuda, remaja, atau Ya, adik-adik yang teman-teman sedang remaja. magang, yang kalau libur ya, jangan sampai bolos. Atau Bapak Ibu yang mau tertarik di MM, boleh, tidak hanya anak muda. Ya Pak Ibu juga yang sudah dewasa, boleh bergabung, sangat terbuka. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Mbak Dian. Suara siarannya jelas, mantap. Jadi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang lagi magang pelayanan, tapi lagi libur sekolahnya, atau mereka yang pernah magang pelayanan dan pernah di MM, lagi libur sekolahnya, diajak untuk bisa bergabung di hari Rabu yang akan datang, gitu ya. Untuk ini bagi Bapak Ibu yang juga tertarik untuk mengoperasikan bagaimana caranya mendapatkan angle kamera terbaik, juga boleh untuk ikut uji coba bantu-bantu di multimedia belakang. Tadi Bagus buka mic, silakan Bagus. Ada pengumuman, silakan. Gus, belum. Tidak ada Pak, paling mengingatkan buat para remaja jangan lupa ibadah hari Minggu jam 9. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Gus. Mantap. Jadi jangan terlambat ya rekan-rekan. Oke. Itu bentuk persembahan itu ada tuh tanggal 28 kan Pak? Ya, ada Bu, sebentar ya. Nanti pengumumannya agak belakangan nih. Komisi Anak dulu. Sekolah Minggu ada pengumuman? Rekan-rekan guru sekolah Minggu? Ya, kalau belum ada, mengingatkan kepada rekan-rekan guru sekolah Minggu bahwa persiapan GSM kelas Daniel sampai dengan Musa dilaksanakan pada tanggal 28 hari Minggu pukul 7 malam, dan untuk persiapan GSM kelas Immanuel itu tanggal 29 atau hari Senin pada pukul 8 malam secara online. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Hari Minggu tetap seperti biasa, jangan terlambat bagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tambahan tadi sudah di-spill atau diutarakan oleh Ibu Korin gitu ya, terkait dengan persembahan syukur gitu ya, persembahan syukur tahunan kita Bapak Ibu di hari Minggu yang akan datang gitu ya. Kita ada Pentakosta pada tanggal 28, di mana kita semua diundang untuk memberikan ungkapan rasa syukur penyertaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Ya, kalau dalam bentuk dana maka bisa lewat transfer di nomor rekening yang tertera di berikut ini, atau bisa secara tunai lewat amplop yang kita telah terima begitu ya. Atau bisa meminta amplop ke penatua-penamping wilayah masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, baik itu buah-buahan, sayuran, makanan, atau
barang-barang lainnya bisa berkoordinasi dengan penatua pendamping wilayah masing-masing ya, di mana pengambilan bagi Bapak Ibu yang mau diambil itu diambilnya pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Mei 2023. Bila diantar ya dipersilakan langsung diantar ke gereja dan berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah. Daftar penatua pendamping wilayah dapat dilihat dalam layar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian berikut ini yang ada di layar kita semua. Ya. Dan juga besok kita masih ada pekan doa di mana besok pada hari Selasa tanggal 23 Mei renungan kita akan dipimpin oleh Penatua Elisa Pujianto pada pukul 7 dengan bahan yang diambil dari Ulangan 5 ayat 17. Itu saja mungkin kalau dari saya untuk hari Minggu. Juga Bapak Ibu mengingat ini Pentakosta dihimbau untuk seperti biasa kalau kita Pentakosta pakai kalau boleh bisa pakai baju daerah masing-masing begitu ya. Karena ini Pentakosta jadi biar lebih semangat dengan nuansanya nuansa warna merah gitu ya. Karena itu identik dengan Pentakosta. Dan memang itu warna liturginya untuk Pentakosta. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu yang lain? Mengingatkan untuk tanggal 27 ibadah di rumahnya Ibu almarhum ya, Ibu Mimi. Iya, terima kasih Bu Retno Asih. Hampir saya terlupa. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini kok wartanya nggak ada ya? Ini. Ada ibadah syukur pada tanggal 27 jam 10 pagi, itu di rumahnya Ibu Mimi Utami, begitu ya. Di Jam 11. Purwasari pada pukul 11 ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk hadir semuanya dalam ibadah pengenangan, pengucapan syukur pengenangan ini ya Bapak Ibu, tanggal 27 pada pukul 11. Di tanggal yang sama juga BPMS WGKI ada seminar kebangsaan, informasi dan link lebih lanjut bisa Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat GKI Cicurug yang didapatkan secara online lewat link yang telah disebarkan di masing-masing grup wilayah maupun di media sosial GKI Cicurug. Terima kasih Bu Retno Asih, saya sudah diingatkan. Sama-sama Pak Sam. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari di mulai jam 7 untuk renungannya. Link sudah bisa dibuka kurang lebih 20 menit sebelumnya. Dan jangan terlambat ya, khususnya untuk rekan-rekan katekisan. Kalau boleh juga diajak orang tuanya untuk bergabung bersama. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, atau juga selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat malam.